Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Serimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah Malam Mencekam di Pematang Sawah, sosok hitam tanpa bayangan bau busuk dari hutan kecil. Namanya Asep. Asep tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Galunggung, Tasikmalaya, tempat di mana kabut sering turun tiba-tiba dan angin malam membawa bisikan samar dari lereng hutan. Malam itu, seperti malam-malam lainnya di musim kemarau panjang, Asep mendapat giliran menunggu aliran air untuk sawah keluarganya. Di desanya, sistem irigasi diatur secara bergiliran antar petani. Karena air semakin langka, jam giliran pun sering jatuh pada waktu-waktu yang tidak bersahabat. Dan malam itu, Asep kebagian dari pukul 11 malam hingga menjelang subuh. Dengan cangkul tergantung di pundak dan sebuah senter kecil di tangan, Asep melangkah seorang diri menelusuri jalan setapak yang sudah akrab dengan langkah kakiku sejak kecil. Sawahnya berada di bagian bawah desa, cukup jauh dari rumah-rumah warga, tepat di pinggiran pematang yang berbatasan langsung dengan rimbunnya kebun bambu dan deretan pohon-pohon besar yang menjulang seperti penjaga malam. Warga desa menyebut kawasan itu hutan kecil, sepetak hutan kecil yang katanya menyimpan banyak cerita angker. Tapi Asep bukan tipe orang yang mudah percaya begitu saja. Setelah sekitar 20 menit berjalan dalam sunyi dan hanya ditemani suara ranting patah serta sesekali lolongan anjing dari kejauhan, akhirnya Asep tiba di pematang sawah. Di sana, berdiri sebuah gubuk bambu kecil, pondok sederhana tempat petani biasa berteduh. Asep duduk perlahan di dalamnya, mencoba mengusir rasa dingin yang mulai merayap ke tulang. Angin malam berhembus lirih, menusuk seperti jarum halus. Suara kodok bersahut-sahutan dari petak-petak sawah yang masih tergenang, berpadu dengan gemericik air dari saluran irigasi yang mengalir pelan. Asep menyalakan api kecil dari ranting-ranting kering yang sudah kupersiapkan sebelumnya, berharap bara hangat itu bisa sedikit menepis dinginnya malam yang terasa tak wajar. Namun jauh di balik suara alam, entah kenapa ada perasaan tak enak yang tiba-tiba muncul. Seolah ada sesuatu yang diam-diam memperhatikannya dari balik pepohonan di hutan kecil. Sekitar pukul 1 dini hari, saat rasa kantuk mulai menggelayut berat di kelopak mata, Asep tergerak untuk memeriksa aliran air di petakan sawah sebelah. Baru saja Asep melangkah keluar dari pondok, sinar senternya menyapu sepanjang pematang yang lengang, dan di sanalah Asep melihatnya. Sosok itu berdiri tegak di ujung pematang. Tinggi, kurus menjulang, seluruh tubuhnya dibalut oleh kain atau semacam jubah hitam yang compang-camping seperti habis terbakar. Ia berdiri kasep, diam tak bergerak sedikit pun. Tapi yang membuat darahnya terasa membeku bukan cuma kehadirannya, melainkan bagaimana kakinya menggantung sedikit di atas tanah, tak menyentuh pematang basah sama sekali. Melayang.
Awalnya Asep mengira itu hanya orang-orangan sawah milik Pak Jaka dari sawah sebelah yang mungkin iseng ingin menakutinya. Tapi lama-lama, semakin Asep memperhatikan, semakin terasa ada yang janggal. Sosok itu tetap tak bergerak, bahkan tidak bergoyang sedikit pun meski angin cukup kencang. Dan kemudian, Asep menyerotinya dengan senter. Cahayanya menembus tubuh itu tanpa memunculkan bayangan sama sekali. Tanah di sekelilingnya memantulkan bayangan pepohonan, batang padi, bahkan tubuhnya sendiri, tapi tidak untuk sosok itu. Seolah keberadaannya bukan milik dunia ini, tangannya langsung gemetar. Nafasnya mulai pendek-pendek, seperti dicekik ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Asep mundur perlahan, langkah kecil penuh harap agar sosok itu hanyalah bayangan malam, ilusi dari mata yang lelah. Tapi suara itu datang, kresek-kresek, seperti ranting dipijak sesuatu dari arah semak belakangnya. Asep menoleh cepat. Kosong. Hanya semak yang terombang-ambing pelan. Tak ada siapapun. Dan ketika Asep mengembalikan pandangan ke arah pematang, sosok itu kini hanya berjarak 10 meter darinya. Lebih dekat. Jauh lebih dekat. Kini Asep bisa melihat detail wajahnya, atau lebih tepatnya, ketiadaan wajahnya. Rambut panjang, kusut dan basah menjuntai sampai perut, menutupi hampir seluruh bagian wajah. Tapi di balik helai-helai rambut itu, Asep sempat melihat sekilas lubang besar hitam di tempat matanya seharusnya berada. Tidak ada bola mata, hanya rongga gelap seperti lubang tanpa dasar. Dari tubuhnya yang mengambang, menguar bau busuk yang sangat menusuk, mirip daging busuk bercampur lumpur tua. Begitu menyengat hingga membuat perutnya mual dan matanya berair. Lalu yang paling menyeramkan, udara malam yang tadinya hanya dingin biasa tiba-tiba berubah ekstrim. Angin berhenti total. Napas keluar dari hidungnya berubah jadi uap putih, seolah Asep berada di puncak gunung. Padahal ini di sawah, di desa, di tanah tropis. Dalam hati, Asep tahu, apapun itu bukan manusia. Asep terpasep. Tubuhnya tak mau bergerak, seperti ada sesuatu yang mencengkeram pergelangan kakinya dari dalam tanah. Nafasnya semakin berat, bukan hanya karena takut, tapi karena udara di sekelilingnya mendadak begitu dingin dan tebal. Seolah malam itu berubah jadi kuburan raksasa. Sosok itu masih berdiri. Diam. Tapi Asep tahu ia mengamatinya. Dari balik rambut panjang dan kusut yang menutupi wajahnya, Asep bisa merasakan tatapan tajam dari dalam kegelapan lubang matanya. Bukan tatapan biasa, tapi seperti sepasang mata yang penuh dendam dan lapar. Tiba-tiba, lehernya bergeser dengan bunyi, krek, ke arahnya. Perlahan, gerakan itu seperti leher yang dipelintir paksa, melawan sendi, tidak alami. Rambutnya pun ikut tersibak sedikit, dan Asep melihat sesuatu yang takkan pernah bisa dilupakan seumur hidupnya. Mulutnya robek lebar sampai ke telinga, dipenuhi gigi-gigi tajam tak beraturan. Lidahnya menjulur panjang, hitam, basah dan berlendir seperti lidah ular. Dan dari mulut itu, keluar suara,
bukan suara manusia, tapi sesuatu yang mirip ratapan, tangisan, dan geraman sekaligus bercampur dalam satu desahan yang menggetarkan nyalinya. Ah, Seep. Suara itu menggetarkan tanah, seolah datang bukan hanya dari mulut, tapi dari seluruh penjuru malam. Asep spontan berbalik, berniat lari, tapi baru beberapa langkah, Asep tersandung. Terjatuh ke lumpur sawah yang dingin seperti es. Saat mencoba bangkit, Asep mendengar langkah kakinya. Bukan langkah biasa, tapi suara seretan, seperti tubuh diseret di atas lumpur. Pelan tapi terus mendekat. Asep menoleh dalam panik. Sosok itu kini merangkak di pematang, tubuhnya memanjang tak wajar seperti ulat, dengan tangan kurusnya mencengkeram tanah, mencakar lumpur sambil mendekat. Mulutnya terbuka, dan dari sana keluar suara perempuan menangis yang tidak sinkron dengan gerakan tubuhnya. Suaranya seolah berasal dari dalam kepalanya. Asep tersentak dan merangkak mundur. Tapi sawah itu seolah berubah. Jalan yang tadi dia pijak seperti terus berulang. Asep lari namun kembali ke tempat yang sama, ke pondok kecil di tengah pematang. Lalu, pondok itu tidak seperti sebelumnya. Atapnya setengah roboh, dinding bambunya lapuk penuh lumut hitam, dan di dalamnya ada sesosok perempuan tua sedang duduk membelakanginya. Tubuhnya bungkuk, rambutnya panjang hampir menyentuh tanah. Ia mengenakan kebaya yang sudah robek di sana-sini. Dan saat ia perlahan menoleh, Asep melihat wajahnya penuh luka nanah dan belatungnya menggeliat. Asep, hihihihihi. Suaranya parau, lirih, tapi menekan, penuh amarah. Dalam sekejap, semuanya gelap. Senter ya di bawahnya mati. Api padam. Hanya suara air mengalir dan bisikan-bisikan lirih dari segala arah, menyebut-nyebut nama Asep, Asep. Asep, hihihihihihi. Asep menutup mata, berteriak sekencang-kencangnya, berharap semua itu lenyap. Tapi suara-suara itu terus datang, bersamaan dengan rasa dingin yang semakin menusuk. Rasanya seperti kulitnya dikupas angin tajam. Sampai akhirnya, Asep pingsan. Asep terbangun tiba-tiba saat suara azan subuh menggema dari kejauhan. Samar, terdengar dari masjid kampung yang letaknya lumayan jauh. Suara itu seperti menyelamatkannya dari pelukan kegelapan yang semalaman menjeratnya. Matanya terbuka perlahan. Langit sudah mulai memucat, tapi tubuhnya terasa berat, kaku, seperti baru keluar dari liang es. Seluruh badannya menggigil. Baju dan celana yang dikenakan kini penuh lumpur dan dedaunan kering. Tangannya gemetar, dan di lengan kirinya ada bekas cakaran panjang, merah kebiruan, seolah baru digores kuku kasar. Ia tak ingat jelas bagaimana tertidur. Tapi perasaannya masih terjebak dalam mimpi buruk. Dengan langkah goyah, Asep bangkit dari tempatnya berbaring. Pondok kecil tempat ia semalam berlindung kini terlihat berbeda, tak rusak seperti yang ia lihat di tengah malam. Tapi anehnya, bekas api unggun yang ia buat telah hilang total, hanya tersisa tanah basah dan dingin. Ia menatap saluran air. Tetap kering.
Padahal aku yakin tadi malam udah kubuka salurannya, gumamnya dengan suara parau. Tak mau berlama-lama, Asep dengan tergesa berjalan pulang. Jalur setapak yang ia lewati terasa lebih panjang dari biasanya. Angin subuh berhembus pelan, tapi menusuk seperti pisau. Suasana sunyi, hanya suara burung hantu terakhir dan dedaunan bambu yang bergesekan. Baru beberapa langkah dari ujung pematang, ia melihat sosok lain di kejauhan. Seorang pria tua membawa cangkul di pundaknya, Pak Amir, petani yang sawahnya ada di bagian atas. "Sep, Eulo, kamu kenapa? Mukamu pucat banget, kayak habis ketemu tuyul telanjang," ujar Pak Amir sambil terkekeh. Asep ingin tertawa, tapi yang keluar hanya senyum getir. Suaranya nyaris tak keluar. "Pak, semalam saya lihat hantu," gumamnya. Suara gemetar. Pak Amir langsung diam. Tatapannya berubah serius. Ia menurunkan cangkul dari pundaknya, mendekat perlahan. "Kamu nunggu di dekat hutan kecil, ya?" "Iya, Pak." "Aduh, Asep, harusnya kamu gak sendirian kalau di situ. Apalagi malam Jumat." Jantung Asep langsung berdegup lebih kencang. Ia baru sadar, semalam memang malam Jumat Kliwon. Beberapa tahun lalu, lanjut Pak Amir pelan, anaknya Mang Ujang pernah hilang semalaman di situ. Ketemunya juga pas subuh tidur di lumpur, penuh bekas cakaran. Katanya, dia lihat perempuan nyeret badan di lumpur, nyanyi-nyanyi. Asep langsung merasa darahnya mengalir dingin. Matanya mulai berkaca-kaca. "Pak, baunya busuk," terus dia manggil-manggil nama saya. Pak Amir langsung menepuk pundaknya. "Udah, kamu pulang aja. Nanti sore, bilang sama orang rumah buat bakar kemenyan. Jangan lupa, mandi bersih, pakai air bunga." Tanpa berkata lagi, Asep mengangguk. Langkahnya makin cepat meski tubuhnya lemas. Setiap sudut jalan yang ia lewati kini terasa berbeda. Bayangan pohon-pohon di pinggir sawah terlihat seperti tangan kurus yang melambai, seolah mengantar kepergiannya, atau mungkin mengikutinya pulang. Terima kasih telah mendengarkan cerita malam menskam di pematang sawah. Sosa kaitam tanpa bayangkan bau busuk dari hutan Kessel bersama Siramist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang, yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horror nyata lainnya dari Siramist. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.